Dan mereka juga menjadi ilmuwan yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Karena mereka mempercayai Tuhan. Dan Tuhan pun menambahkan pengetahuan yang luar biasa bagi mereka. Sebut saja contohnya Yusuf. Dialah seorang ekonom yang handal. Waktu dia hidup di dalam zaman pemerintahan Raja Nebukadnezar. Dia belajar strategi logistik di Mesir. Walaupun Yusuf tidak lulusan sarjana ekonomi. Karena Yusuf tidak pernah kuliah secara sistemik seperti kita kuliah di zaman modern ini. Tapi dia banyak diajar oleh Tuhan. Lewat apa? Perjumpaannya dengan Tuhan dan juga apa? Lewat firman Tuhan, Bapak Ibu. Jadi ini memberikan sebuah fakta. Orang yang tanpa belajar secara sistematis tentang ekonomi sekalipun, Tuhan bisa mengajarkan kepada orang ini. Yang kedua, Nehemia. Seorang ahli di bidang manajemen. Walaupun Nehemia tidak pernah belajar secara sistemik tentang ilmu manajemen di perguruan tinggi. Nehemia nggak pernah belajar itu. Lalu dari mana bisa Nehemia mendapatkan pengetahuan tentang manajemen? Tuhan yang memberikan, yang menuntun. Bahkan yang memberikan pengetahuan bagi dia. Berikutnya Yohanes. Seorang murid Tuhan Yesus yang menjadi futurologi. Futurologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masa yang akan datang. Ini bicara tentang kehidupan di sorga. Yohanes bisa belajar itu. Bukan karena pernah belajar di perguruan tinggi, Bapak Ibu. Tapi karena dia sungguh-sungguh takut akan. Salomo. Tidak pernah ada lagi raja di muka bumi ini. Yang sekaya Salomo. Yang sehikmat Salomo. Tapi mengapa Salomo bisa mendapatkan itu? Dia bukan lulusan perguruan tinggi negeri. Bukan lulusan perguruan tinggi swasta yang handal di muka bumi ini. Enggak. Hikmat pengetahuan yang dia dapat itu langsung dari Tuhan. Ya. Berbeda dengan ilmuwan di zaman modern sekarang. Ada karena mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Lalu Tuhan tampilkan pengetahuan yang tinggi buat mereka. Mari kita lihat yang pertama, Robert Milken. Dia adalah pemenang hadiah Nobel. Dia mengatakan saya sangat menganggap pengetahuan yang dalam akan Alkitab sebagai kualitas penting yang harus dimiliki oleh orang yang berpendidikan tinggi. Singkat ceritanya, Robert mau mengatakan pengetahuan akan Tuhan dan firman Tuhan menjadi kewajiban dan keharusan bagi setiap orang kalau mau mendapatkan pendidikan yang tinggi atau kepintaran dan kecerdasan. Demikian juga halnya dengan William. Ya. Dia mengatakan saya sungguh percaya ada pendidikan di universitas atau perguruan tinggi. Namun saya lebih percaya bahwa pendidikan di perguruan tinggi tidak akan lebih berharga tanpa pengetahuan Alkitab. Artinya William mau menegaskan pengetahuan yang sempurna tentang segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya bisa didapatkan kalau kita memulai di dalam Tuhan. Isaac Newton, saya kira nama ini bukan barang baru bagi Bapak Ibu. Isaac Newton, seorang ilmuwan yang sangat luar biasa. Ya, diberikan Tuhan kepintaran dan pengetahuan. Karena dari pengetahuannya itu dia berhasil menemukan hukum gravitasi yang isinya setiap benda yang dilemparkan ke atas pasti jatuh ke bawah. Hukum gravitasi. Teleskop pantul, hukum gerak kalkulus optik. Bapak Ibu dia mengatakan, saya sangat percaya bahwa Alkitab adalah isi hati, isi pikiran, isi perasaan Allah. Maka untuk itu dia katakan, saya percaya Alkitab itu firman Allah, maka setiap hari saya mulai hidup saya dengan membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Maka ayat emas dari Isaac Newton adalah 2 Timotius 3:16 Bapak Ibu. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat mengajar, mendidik, menolong. Masih banyak lagi ilmuwan modern yang menjadikan Tuhan sebagai sumber pengetahuan sejati mereka. Dan akhirnya pun Tuhan hadiahi mereka dengan berkat pengetahuan yang luar biasa.
Bapak Ibu bisa lihat ada kurang lebih 21 orang. Pascal, ahli di bidang matematika. John Gray, ahli di bidang tumbuh-tumbuhan. Nicholas, ahli stratigrafi. Robert Hooke, ahli geologi. William Harvey, ya, seorang dokter. John Harris, ahli bidang matematika. John, ya, ahli bidang geologi. Carolus Linnaeus, ahli di bidang biologi dan taksonomi. Mike William Herschel, ahli di bidang astronomi. Dan juga Michael Faraday, ahli di bidang fisika dan juga teori elektromagnetik. Nanti akan kita singgungi dalam sesi yang kedua. Ya, dan bahkan juga Bapak Ibu yang dikasih oleh beberapa ilmuwan-ilmuwan yang lain. Mereka ini adalah ilmuwan yang takut akan Tuhan. Maka Tuhan pun memberkati mereka dengan pengetahuan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.